A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau ada kalimat begini berarti khusus. Kan kadang ya ayyuhan nas berarti manusia. Ya bani Adam berarti tambah luas lagi seluruh anak cucu Adam. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti khusus orang-orang beriman. Bahkan yang dipanggil khusus ini lebih khusus daripada ya ayyuhal muslimun. Kalau ya ayyuhal muslimun itu orang-orang Islam. Karena orang Islam belum tentu iman. Ya. Nah, karena sekali lagi orang Islam belum tentu iman. Nah, kalau di sini, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin. Ya. Bisa didengar suara saya? Duh, kok enggak ya? Sakit ke? Sekarang Gus sempat hilang Jadi, tadi. bisa dengar suara saya? Bisa Gus, bisa. Alhamdulillah Jelas, jelas. Kalau di situ disebutnya amanu, berarti sudah jelas orang-orang ini tidak akan bantah. Ciri dari orang yang beriman itu tidak akan bantah. Orang beriman itu, alladzina amanu itu, orang yang selalu yaquluna sami'na wa ata'na. Apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wes. Jadi gini loh, dulur. Ini biar bukan hanya tentang makanan ya, bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang bagaimana sih, kenapa sih ciri orang beriman itu, ya kan? Jadi wa makana di situ disebutkan ya, wa makana limu'minin, gitu kan? Wala mu'minatin, gitu. Wala mu'minatin idza qadallahu ya. Idza qadallahu wa rasuluhu amron gitu. Jadi kalau kita bicara orang beriman, cirinya itu satu di antara ciri orang beriman itu seperti yang termaktub di dalam Quran surat Al-Ahzab. Ini biar tahu dulu ya. Kenapa di sana disebutkan bahwa kalau orang-orang beriman itu sudah taat itu tanpa tapi. Taat itu tanpa kecuali. Sehingga ketika ini diperintahkan, kulu makanlah kalian min thayyibati, dari apa yang baik-baik. Kalau si ayat kemarin sebelumnya, di ayat yang ke-164, sudah dikasih dasar selain baik adalah halalan. Ya, selain thayyib adalah halal. Nah, sekarang kita lihat thayyibat. Yang dimaksud thayyib ini apa? Thayyib ini baik. Baik itu ada dua. Baik secara kesehatan, ya, baik secara kesehatan, maupun baik secara sosial. Tuh, ada baik secara sosial, Gus. Ya, ini. Kalau baik secara kesehatan, berarti makanan itu harus tidak saja halal, tetapi juga baik secara kesehatan. Sekarang gini, di yang baik secara kesehatan meskipun halal tapi juga baik secara kesehatan. Sampean makan nasi, gitu kan? Nasi itu baik, halal dan juga baik.
Tapi bagi sampean yang sakit tertentu, lalu kemudian sebenarnya tidak boleh terlalu banyak makan nasi, lalu sampean makan nasi yang banyak, yang itu berarti halal tapi enggak thayyib. Gitu kan? Jadi jenis makanan itu ada 4 minimal. Yang pertama ya halal, ya thayyib. Yang kedua, tidak halal meskipun thayyib. Yang itu. Yang ketiga, halal tapi tidak thayyib. Gitu. Yang ketiga pertama tidak halal tapi thayyib meskipun thayyib. Kalau yang ketiga sudah meskipun halal tapi tidak thayyib. Nah, yang keempat ya tidak halal, ya tidak thayyib. Ya, saya ulangi ya. Jadi ada 4 jenis seharusnya minimal kita ini. Yang pertama adalah halal dan thayyib. Artinya secara syar'i tidak ada keharaman yang mengharamkan makanan tersebut. Berarti dia halal. Daging ayam, daging sapi, daging kambing, kemudian apalagi? Ya makanan-makanan buah-buah yang tidak diharamkan. Berarti dia halal. Dan thayyib. Nah, thayyib ini tadi itu ada 2 jenis thayyib. Thayyib secara sosial, thayyib maupun secara kesehatan. Thayyib secara jasmani kesehatan itu ya itu tadi. Dia harus benar-benar menyehatkan, suci, bersih. Jangan salah ya. Meskipun sehat tapi tidak suci juga bisa jadi nggak boleh. Artinya kalau misalnya ada makanan yang itu sebenarnya ya halal, ya thayyib, baik untuk kesehatan, tapi tidak suci. Entah karena kena kotoran, dia tidak boleh. Dia nggak thayyib lagi itu. Maka sudah suci, lalu juga baik secara kesehatan untuk jasmani kita. Artinya dia memang baik untuk mempertahankan survival kita atau bertahan hidup. Sebenarnya makanan kan fungsinya hanya itu ya, untuk bertahan hidup. Nah, secara sosial thayyib itu adalah gini. Meskipun itu halal, meskipun itu baik, tapi kalau secara sosial gini maksudnya. Sampean ada di samping kiri sampean ada orang yang sangat kelaparan sampai tidak bisa makan. Tetangga sampean atau kerabat sampean. Lalu sampean makan, masak sampai berlebihan, sampai buang-buang. Nah, ini secara sosial nggak thayyib. Nggak thayyib. Kenapa? Karena sampean masuk di dalam kategori innal mubadzirina kana ikhwanu syayatin, bahwa mubadir itu temannya setan, dan juga masuk dalam kategori la yahtakiru illa khati'un. Dulur, ada orang yang sangat alim, ada orang yang sangat ahli ibadah, dalam sebuah hadis diceritakan itu. Wes pokoknya ibadahnya luar biasa. Tapi dia di sana masuk neraka hanya karena apa? Dia lupa terhadap tetangganya yang kelaparan sementara dia kenyang. Maka makanan yang dimakan ini tidak thayyib namanya. Meskipun halal, meskipun sehat, tidak thayyib secara sosial. Nah, itu loh, dulur. Jadi makanan thayyib itu tidak hanya secara sehat, tapi juga secara sosial. Kita makan, lenyok, enak gitu. Terus di depan kita ada teman kita, ya nggak kita tawari, padahal dia juga kalau kita tawari mau, kita juga ada lebih, bahkan seandainya kita bagi 2 pun bisa, terus kita tanpa perasaan, ini namanya makanan ndak thayyib jadinya secara sosial. Iya, malah nanti kena hukum-hukum yang lain. Layak takiru illa khotiun misalnya. Nabi pernah bersabda, tidak akan mementingkan pribadi kecuali penjahat. Berarti kan kalau kita makan
enak, gelus-gelus, kemudian di depan kita ada orang lalu hanya mandang kita nggak ngasih, ini kan berarti khotiun, apa? Penjahat kata Rasulullah. Maka makanan yang kita makan pun menjadi kategori tidak thayyib. Gitu. Maka itu tadi dulur, ada jenis thayyib itu dua tadi, thayyib secara sosial maupun thayyib secara kesehatan. Nah, thayyib secara kesehatan juga begitu. Makanan itu bagus, misalnya singkong halal banget. Tapi kemudian kita makan banyak. Padahal itu tadi sampai kenyang, sampai kemudian ini nggak thayyib karena apa? Berlebihan. Atau singkong tapi dimasak dengan margarin yang berlebihan semua atau minyak yang curah dan sebagainya. Dia nggak thayyib. Kenapa? Nggak baik untuk kesehatan. Jadi gitu tuh lor. Maka kalimat di sini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, dari yang baik-baik itu harus kita maknai lebih puas supaya apa? Kita lebih berhati-hati dalam memilah makanan. Saya khawatirnya gini tuh, jajan-jajan yang dimakan anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang ini yang berwarna-warni itu, saya khawatir itu enggak thayyib, malah bisa-bisa juga enggak halal itu. Hati-hati ya. Jangan-jangan juga enggak thayyib, terutama yang penuh zat pewarna itu. Iya, kita juga jelas sering membahayakan, berarti enggak thayyib secara kesehatan. Atau malah curiganya kita juga enggak halalan, karena kita enggak tahu bahan-bahannya apa. Maka kita benar-benar, terutama yang masih punya anak kecil, terutama yang masih SD, insya Allah masih bisa diselamatkan dari sisi kegemarannya mengkonsumsi makanan-makanan tidak thayyib, tidak sehat itu. Ayo kita seret kepada makanan yang menyehatkan. Oh, benar. Ini kita juga sedang merangkak menuju sekolah sehat ya. Sekolah sehat terutama di Bali sedang menuju ke sana meskipun belum sekarang, di mana kantinnya itu kita arahkan untuk menjadi kantin sehat sehingga tidak menyediakan jajan-jajan ciki-ciki, jajan-jajan yang apa, yang model-model, waduh itu enggak, bahaya itu. Jadi bahaya makanan atau jajanan anak-anak itu. Jadi bahaya zat yang terkandung dalam jajanan sekolah itu ya, itu bahaya banget. Dan itu bisa apa ya? Bisa membuat orang itu penyakitnya itu kadang nggak terdeteksi sekarang. Banyak penyakit yang kemudian bisa terdeteksi oleh tubuh ketika itu lama jauh gitu loh. Ya, jadi misalnya jajan-jajan kayak gini, siapa yang nggak suka? Saya ingin tunjukkan ya. Misalnya jajan anak-anak seperti ini. Jadi khawatirnya kita itu, anak-anak kita itu pinter kan, para produsen makanan itu. Dia mewarnai makanan itu begitu indah, anak-anak kan dia tergoda toh dengan makanan yang berwarna-warni gitu itu. Sehingga seringkali kemudian ya sudah. Nah, padahal di situ zat-zat yang berbahaya, terutama zat adiktif yang membuat kemudian orang ketagihan itu ada semua. Nah, kalau sudah kayak gitu kan ya sudah repot kita nyegahnya. Nah, saya ingin apa? Kita benar-benar berperang ini melawan iklan-iklan yang begitu menggiurkan, terutama tentang makanan ya. Jadi ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Satu di antara cara untuk membuat anak-anak kita mau makanan-makanan di rumah itu, diajak syukur ya.
supaya gini, di rumah sudah makan gitu. Jika mau berangkat sekolah, sambil siapkan makanan untuk sarapan. Sudah nak ya, nggak usah jajan ya. Nanti ibu bawain jajan dari rumah, bikinkan jajan dari rumah supaya apa? Dia tidak jajan di sekolahan. Dan juga supaya apa? Supaya bersyukur dengan apa yang ada. Makanya di sini disebut washkurulillah, bersyukurlah kepada Allah. Itu. Nah, itu nanti berarti perang kita melawan jajan-jajanan yang enggak ini tuh satu diantaranya juga demi kita agar bisa ngajarin anak-anak kita bersyukur. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepada Allah itu menyembah. Artinya satu di antara penyembahan kita itu adalah dengan cara banyak bersyukur. Ya. Nah, ini saya dapat artikel seperti ini loh. Tetap kita lihat ya, kayak gini nih. Jajan-jajan yang kayak gini ini ternyata luar biasa ini tuh. Ada berapa zat ini? Berapa zat yang sangat jadi tidak saja berbahaya bagi tubuh, tapi karena menambahkan bahan-bahan makanan itu selain warna itu juga ini apa? Rasanya kan rasa-rasa buatan itu kan banyak sekali itu, gitu loh. Ini coba lihat, ada zat apa saja? Ada siklamat, ada pemanis buatan, ada sakarin, pemanis buatan lagi. Kemudian ada namanya nikrosamin, jadi aroma khas pada keju, pada sosis, pada komet, pada ham, dendeng. Lalu ada MSG nih, micin itu loh, generasi micin sekarang sampai disebut. Penyedap rasa, kemudian ada pewarna tekstil dan kertas, coba bayangkan. Pewarna tekstil dan kertas tapi ada di makanan. Kemudian ada pewarna tekstil dan cat. Ada lagi pengawet non makanan yang disinfektan. Ini untuk membunuh serangga itu loh, ditaruh di makanan kita. Kemudian belum lagi boraks, pengawet non makanan. Harusnya belum untuk bukan non makanan. Bahkan itu untuk pestisida. Untuk biasanya nyemprot wereng itu, dan itu dimakankan untuk anak-anak kita. Lalu ada natamsin atau pengawet, ada kalum aseltal pengawet, ada gula hidroksal BH, wis bahaya tok wis. Ada bahaya tok. Nah, ini kayak gini misalnya. Makanan-makanan seperti ini. Ternyata dia juga sangat buruk untuk tubuh nih. Ya. Ini loh, ada apa aja nih bahayanya. Nah, menjadi berbahaya untuk ada mutasi genetika. Nah, ini juga dulur yang dicurigai. Dicurigai apa? Anak-anak sekarang banyak yang melambai. Auzubillahi min dzalik. Jadi LGBT dan sebagainya itu loh. Ternyata itu sudah disasar melalui makanan. Jadi ada mutasi genetika. Anak-anak dengan gampang, laki-laki yang tidak berhasil berkompetisi di tengah dunia lelaki, akhirnya dia menyerong menjadi melambai, melakukan melambai kayak perempuan. Jadilah LGBT, mau dibilang dari makanan-makanan itu. Kemudian Anda juga ini macam-macam, ini nggak baik untuk lambung apa segala macam ini. Nah, sehingga ayo kita mulai benar-benar berpikir ini dampak kesehatan misalnya. Di sini disebutkan satu di antara dampak kesehatan itu lemahnya, misalnya mengandung formalin. Ini fungsi formalin itu biasanya untuk pengawet. Padahal ini pengawet luar biasa bahaya ini. Kalau sudah tubuh manusia, ini sudah bisa membuat bakso, misalnya bakso, biar kenyang, kenyal dan sebagainya. Itu bisa membuat kanker, bisa membuat gangguan pencernaan, tapi dalam jangka panjang. Nggak langsung pada saat makan makanan itu. Nah ini loh, ayo kita cegah anak-anak kita dari bahaya-bahaya semacam ini. Apalagi juga makan makanan semacam ini. Oh ini kayak gini-gini nih. Siapa yang nggak suka anak-anak kita? Nah ini ternyata bahaya tok ini. Nah, anak-anak SD, anak-anak SMP. Ya, jadi ayo kita kurangi konsumsi yang seperti ini.
Karena ini tidak masuk dalam kategori thayyib ya. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Telah diharamkan untuk kamu maitat, bangkai. Bangkai apapun haram kecuali bangkai ikan ya, dan kemudian jaga apa yang ada di laut. Di bangkai apapun haram kecuali bangkai ikan dan bangkai-bangkai yang ada di laut ya. Binatang laut. Kemudian wadama, darah. Nah, sampean kadang ada yang makan dideh. Tahu dideh ya? Tahu? Dideh itu darah yang kemudian diendapkan lalu digoreng itu loh. Tahu ya? Darah yang kemudian kental kemudian jadi kayak anu itu loh. Darah-darah. Gus. Ternyata itu makanan sudah ada sejak dulu. Dan itu haram. Apapun alasannya. Bus untuk jamu, wis talah, nyari jamu yang lain, masih banyak. Jangan makan darah, dideh-dideh itu. Mau dibilang dalik, jangan ya. Walahmal khinzir, dan daging babi, wis, ndak oleh ya ndak oleh gitu loh. Sudah, mau dia ulama, mau syekh, mau siapapun, kalau dia menghalalkan daging babi, wis jelas keliru. Ini jelas. Walahmal khinzir. Daging babi itu haram. Sudah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Ayam halal enggak? Ayo coba jawab semua. Ayam halal enggak? Halal. Halal. Halal, Gus. Ya disembelih dengan menyebut nama Allah. Tapi bukan hanya tidak nyebut nama Allah. Tapi kalau sampean sembelih meskipun menyebut nama Allah, tapi sampean sembelih di kuburan, sampean tujukan untuk sajen kepada Mbah Sopo di situ, biar desa itu penuh keberkahan atas berkahnya Mbah siapa situ. Meskipun sampean menyembelih dengan bismillah, tetap jadi haram, bahkan kena musyrik. Gitulah. Jadi tidak semua yang disembelih dengan bismillah kemudian halal, meskipun dia juga binatang yang halal. Sampean menyembelih sapi, halal sapinya, menyembelihnya dengan bismillah, betul prosedurnya. Sampean sembelih, kemudian sampean larung sesajen untuk Dewi Nyi Roro Kidul misalnya, itu menjadi haram dulur. Karena ini yang disebut wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang dia sembelih tanpa menyebut asma Allah, apa yang disembelih bukan untuk ditujukan kepada Allah. Jadi pertama memang yang disembelih tanpa bismillah itu haram. Tapi yang kedua diluaskan meskipun dengan bismillah tapi tidak ditujukan untuk apa? Allah, tidak ditujukan. Hanya artinya ditujukan untuk yang lain-lain selain Allah. Nah, ini yang menjadi haram juga. Hati-hati. Di sekitar kita mulai banyak tuh kembali kepada kemusyrikan-kemusyrikan seperti itu. Nah, tetapi Allah juga sampaikan famaniturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Tapi jika sampean itu dalam keadaan sangat terpaksa. Nah, ingat, sangat terpaksa ini jangan diukur dengan nafsu. Misalnya yang benar-benar terpaksa itu sampean ada di tengah hutan yang hutan randus, tidak ada apa-apa, tidak ada. Kalau hutan masih banyak ya buah-buahan air. Kalau di tengah padang pasir yang benar-benar air tidak ada, jangankan makanan apa segala macam. Kalajengking itu haram. Tapi begitu ada di sana dan adanya hanya itu menjadi halal. Tapi ya itu tadi sama, misalnya di situ ada bangkai, ada apa. Tapi itu benar-benar nanti sama kalau di padang pasir itu tidak makan, itu malah bisa mati. Maka boleh. Tapi ada syarat yang ketat sekali. Syaratnya adalah famaniturro. Jika dalam keadaan terpaksa sekali. Nah ini kadang orang tidak terpaksa makan darah. Awalnya katanya alasan kesehatan untuk menambah darah, menambah ini. Begitu ngerasain enak jadi hobi. Ini enggak iturro sudah. Yang kedua juga alasannya
makan darah untuk kesehatan. Padahal masih banyak alternatif selain darah. Masih banyak alternatif selain darah untuk obat. Berarti ini bukan masuk kategori itu atau terpaksa darurat, enggak. Dan juga ada syarat wala atin wala baghin. Bukan karena ingin terhadap itu, tapi karena memang keadaan darurat dan juga wala atin dan tidak melampaui batas. Itu baru boleh atau tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, sampai di situ. Silakan, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin Gus. Ya, silakan. Gimana? Nah, ini masih terjadi Gus tentang tadi makanan apa tuh contohnya ayam atau sapi halal, baik, tapi ini ada di suatu desa di Jawa itu tiap tahun Muharram itu satu suro. Itu ada barian istilahnya, bersih desa loh Gus. Terus dari masing-masing rumah itu mengeluarkan tumpengan, di atasnya ada ayam yang bulat loh Gus, yang matang. Terus nanti jam tertentu atau maghrib apa buaran dikeluarkan di jalan. Ya makan dah semuanya, didoain dulu baru makan. Itu gimana hukumnya Gus makanan tersebut? Terima kasih. Jadi gini loh, apapun ya, itu tidak hanya di desa Gugus Nul. Saya pernah diundang ya. Saya pernah diundang pengajian gitu. Ya, karena diundang pengajian. Pengajiannya apa? Pengajian syukuran. Jadi desa itu bersyukur karena panennya berhasil gitu. Ya boleh, baguslah, bersyukur gitu kan. Nah, waktu saya karena tema pengajiannya gitu, di tema besarnya di panggung juga begitu, saya udah hadir. Saya ngaji, dan setelah ngaji, ya saya ngaji biasa, memang karena diawali biasa pengajian biasa itu. Lah, saya enggak tahu. Setelah ngaji itu, kita ngaji itu mungkin selesai jam 9 atau jam 10 malam ya, selesai itu. Ternyata setelah ngaji selesai, pembaca acara itu selesai, dilanjutkan ada acara kedua, sesi kedua. Itu pertama nanggap wayang. Sudah nanggap wayang pun ada ritual menanam menanam kepala kerbau di ujung desa, di jembatan atau apa. Wih, saya marah betul itu. Saya sampaikan betapa kekecewaan saya terhadap panitia yang tidak memberitahu adanya acara-acara ritual semacam itu, dan kemudian ya hal semacam ini. Jadi kita kembali kepada perintah Allah seperti apa kita aja. Kalau dicampur-campur yang kayak tadi itu misalnya larung sesaji kepada Nyi Roro Kidul biar mendapatkan keselamatan. Tapi di situ ya didoain tuh sama tokoh agama. Didoain dengan doa ini loh yang namanya talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dan itu macam-macam banyaknya. Tidak hanya jenis itu, di macam-macam. Saya tidak akan menunjuk 1-2 jenis ritual ya. Tapi saya bisa menilik sendirilah. Pokoknya kalau itu ditujukan selain untuk Allah, lalu dengan cara-cara yang kemudian masih seperti tradisi-tradisi agama lain, ya sudah. Berarti itu menjadi makanan yang juga tidak halal. Itu aja. Saya tidak akan menunjuk 1-2 jenis tradisi, karena banyak macam-macamnya itu. Dan di Nusantara ini banyak sekali kayak gitu. Jadi meskipun didoain dengan doa sholawat, doa apapun, tapi kalau itu ritualnya dengan cara ritual yang agama lain atau kepercayaan sebelum datangnya Islam, ya udah nggak benar. Itu mauan. Ya, dulu para wali itu justru memasuki ritual orang lain dengan ajaran kita, lalu sedikit demi sedikit diseret kepada kemurnian ajaran. Jadi dengan asumsi bahwa para wali dulu itu justru berharap agar nanti pada akhirnya ya kemudian total sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan.
tanpa ditambah kurangi dengan, kalau dulu mungkin di awal-awal itu ya ada sesuai dengan masih dengan ada membutrasi, tapi coba semakin ke sini semakin habis sama sekali. Buktinya apa? Kalau misalnya para wali dulu itu benar-benar wis apapun tradisi itu diikuti, mestinya ya pura-pura yang ada di rumah-rumah itu ada semua. Ya, buktinya sudah tidak ada sama sekali di Jawa. Kalau di daerah tertentu sih masih ada ya, di beberapa daerah kayak di sebagian daerah Kediri, sebagian daerah Malang, sebagian daerah Banyuwangi dan sebagainya ya, sebagian. Tapi memang karena mereka masih beragama lain selain agama kita. Itu loh. Jadi agama kita sudah artinya benar-benar para wali justru itu dulu membersihkan agar kembali sesuai jalan. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Jadi jaga makanan-makanan, terutama makanan itu fungsinya adalah untuk survive. Nah, yang terakhir sebelum selesai, tadi kan saya sebut, ini adalah untuk orang beriman. Berarti orang beriman itu langsung sami'na wa ata'na. Begitu diperintah, tidak ada bantahan. Coba itu, terakhir dibuka di surat Al-Ahzab, ayat 36. Coba dilihat. Surat Al-Ahzab, ayat 36. Ayo coba dibuka semua. Tapi nanti satu aja yang baca, yang tadi belum baca. Biar tahu, ciri orang beriman itu apa sih? Ayo. Coba Al-Ahzab ayat 36. Makanya panggilan di sini ayat 170 kan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kan itu untuk orang yang beriman. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dan kesesatan yang nyata. Yang dibaca Bu Rizky Tapi jelas tidak pantas untuk orang beriman laki-laki maupun perempuan. Itu ketika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan, ini haram, ini halal, kamu harus begini, kamu harus begitu. Terus masih ada, tapi kan begini ya, kok bisa enggak begitu? Itu namanya khiyarah. Itu namanya negosiasi. Tidak boleh. Orang beriman itu tidak ada negosiasi dengan Allah itu. Begitu ada perintah langsung. Sami'na wa ata'na. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na kami mendengar, wa ata'na dan kami taat. Wes, dilarang ini tinggalkan, dilarang ini tinggalkan. Tapi kan kita harus, masyarakat kita kan harus ketika diperintah Allah, yes sir. Betul. Sudah. Ya. Enak, tegas, jelas, terang, simpel Islam. Saya rasa itu yang bisa kita kaji bersama. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah membimbing kita, mengampuni dosa kita, menjaga kita, menyelamatkan kita dunia. Itu Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man tawallait. Mubarik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait lana. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa al-hasbina. Rabbana atina wa la nusik. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Rabbana wa nafaqtu bina ma syahidina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana innana sami'na munadiyan yad'u Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya. Ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
'allimna minhu ma jahilna